Selamat siang semua. Hari ini kita mau lihat satu topik yang menarik, yaitu konsep hidup sukses menurut kekristenan. Sukses tidak harus kaya. Kenapa harus demikian? Karena dibalikkan kaya belum tentu sukses. Hari ini saya melihat ada banyak orang yang kaya, tapi hidupnya tidak sukses. Bukankah para koruptor itu adalah orang-orang yang kaya, tapi hidupnya tidak sukses? Dia harus tangkap, berada dalam penjara. Saya tidak katakan semua orang yang sukses berarti miskin, bukan. Saya juga tidak katakan semua orang yang kaya berarti tidak sukses, bukan. Tapi saya hanya mendefinisikan, saudara, bahwa sukses tidak harus kaya. Alkitab selalu memberikan keseimbangan kepada ciptaannya. Bukan hanya kekayaan yang menyebabkan engkau sukses. Bukan pula karena jabatan engkau sukses. Tapi ada satu hal yang sangat penting, adalah kesetiaanmu kepada Tuhan. Karaktermu yang sesuai dengan firman-Nya, serta perbuatanmu yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ada kesetiaan, ada karakter, ada perbuatan. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa sukses versi Alkitab bukan sekedar pencapaian materi, namun bagaimana seseorang itu menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan, berprogres serta memuliakan Allah dalam segala bidang. Dalam pendidikannya memuliakan Allah, dalam pergaulannya memuliakan Allah, dalam pekerjaannya memuliakan Allah, dalam karakter hidup keluarga memuliakan Allah, tutur katanya memuliakan Allah. Banyak lagi. Saya akan membacakan buat saudara atau mendeskripsikan buat saudara beberapa hal sukses. Sukses adalah satu realisasi seluruh aspek hidup secara utuh. Keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan, dan bahkan kerohanian. Semuanya itu tersangkut paut, saudara. Terintegrasi tanpa mengorbankan aspek yang lain. Orang yang sukses pasti keluarga baik, pekerjaan baik, keuangan baik juga, kesehatan baik, hubungan dengan Tuhan baik, kerohanian baik. Tapi sekali lagi saya tidak sebut kaya, ya, karena bukan masalah materi. Nah, setiap orang punya standar khusus sukses berbeda tergantung potensi dan panggilan pribadi. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, pandangannya itu selalu hanya pada materi. Oh, jabatannya tinggi, dia sukses. Oh, kaya dia sukses. Oh, mobilnya mewah, sukses dia. Oh, rumahnya besar, sukses dia. Tapi dia lupa membandingkan dengan orang yang berkarakter. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang perumpamaan talenta. Orang yang sukses adalah
orang yang bertanggung jawab terhadap berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak pandang seberapa besar berkatnya, baik kecil maupun besar, asal dia bertanggung jawab kepada berkat Tuhan, maka dia akan hidup sukses. Sukses yang sejati sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, tujuan utamanya memuliakan Allah, menjadikan seluruh aspek hidupnya, tindakannya, serta ada buah yang dihasilkan dalam hidupnya memuliakan Allah. Di sini saya mencatat ada satu ayat, yaitu di Kolose. Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan buat kita. Ya, saya bacakan buat kita, bunyinya demikian. Ini ayat 16. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala di sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Nah, prosesnya harus ada. Progresnya juga ada. Penting. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, misalnya si Yusuf, pertumbuhan dan kemajuan dalam tugas-tugasnya untuk Tuhan itu disebut sukses. Bukan masalah pangkat. Sekali lagi, bukan masalah pangkat, bukan masalah harta dan sebagainya. Waktu dia menjadi budak saja, dia sudah sukses. Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu disebut berhasil karena dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia menjadi budak Potifar, sampai pada dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sekali lagi, sukses utama harus melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar memiliki harta, status maupun jabatan. Jadi mari kita ingat saudara, walaupun saudara belum punya status, tidak punya jabatan, harta mungkin pas-pasan, bukan berarti saudara tidak sukses. Asalkan hidupmu memuliakan nama Tuhan, itulah kesuksesan. Ada beberapa ayat yang sengaja saya ambil di sini untuk menyatakan bahwa hidup seseorang itu sukses. Nanti saudara bisa baca ulang, bahkan perlu dihafal. Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, hidup yang berpegang teguh pada firman Tuhan diibaratkan pohon subur. Apa saja yang dilakukannya berhasil, hidupnya diberkati dan kuat. Itu Mazmur 1 ayat 1-3. Ya, Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Mazmur 1 saya bacakan saja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita kembali kepada Kolose tadi. Kolose pasal 1. Masih di ayat yang ke-16 ya. Masih di ayat yang ke-16 saya bacakan. Ini dikatakan hidup untuk memuliakan Allah.
bukan memuliakan diri sendiri. Maka tadi saya sudah bacakan buat saudara. Saudara boleh mengulanginya, baca sendiri. Nah, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kembali kepada Injil Matius, misalnya Matius 25, saudara buka Matius 25. Kita lihat ayat 20 sampai 23. Saya bacakan buat saudara ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu dan datang ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Yang terakhir 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi Allah melihat kesetiaan pada kepercayaan, potensi masing-masing, bukan hasil besar semata-mata, potensinya. Kejadian 29 ayat 3 tadi saya sudah singgung sedikit, gak usah saya ulangi ayatnya, gak usah saya baca, tapi ringkasannya, Yusuf sukses karena penyertaan Tuhan. Sukses progresif, tidak instan, saudara. Jangan saudara melihat orang sukses, oh luar biasa dia sukses, saya pengen, kok cepat sekali dia sukses. Enggak, saudara, ada prosesnya. Kok saudara perhatikan kesaksian orang-orang atau teman-teman yang migran ke Amerika, mulai mereka itu dari nol. Seorang mahasiswa, dia sambil kuliah, dia kerja, cuci WC, nyapu, lap-lap jendela, pembantu rumah tangga, jaga anak, dan sebagainya. Baru bertahap sampai dia sudah lulus kuliah, dapat pekerjaan yang baik. Jadi, sukses yang progresif, tidak instan. Saya pikir bukan hanya imigran di sini, saudara pun yang ada di Indonesia, melihat orang hari ini bisa sukses, dia mulai dari nol. Mulai dari yang susah sampai dia senang berhasil perjuangannya. Maka ada istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau saudara pakai bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, itu anak yang hilang, saudara. Amsal 16. Ya, perjanjian lama ini. Amsal 16. Saya bacakan buat saudara, ini ayat yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan pekerjaan, rencana, atau perbuatanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan terbukti berhasil. Dan satu ayat yang terakhir, saya kutip di sini, Filipi, ya, Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hanya dengan pertolongan Tuhan segala perkara dapat berhasil. Sekali lagi saya ingin memberikan kesimpulan untuk perenungan kita hari ini. Sukses sekali lagi bukan masalah materi, tapi hidup yang berbuah, berproses dalam panggilan Tuhan. Fokus lakukan firman Tuhan, fokus kembangkan talentamu, fokus serahkan segala hasil atau perbuatan itu kepada Allah. Setia pada hal-hal yang kecil maupun besar akan dinilai berharga di hadapan Allah. Allah tidak memandang seberapa kecil, seberapa besar. Allah melihat kesetiaanmu. Setiap bidang kehidupan serahkan pada Tuhan, maka engkau akan mencapai sukses. Sekali lagi, sukses berdasarkan firman Tuhan tidak harus kaya, tapi taat setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Berikan kami kesuksesan itu. Jangan biarkan kami selalu halusinasi, bermimpi tentang kekayaan, dapat lotre, menang judi dan sebagainya. Tapi biarlah kami membayangkan, bermimpi, ikut Yesus dengan tekun, setia, taat pada firman-Nya. Tidak pernah berubah, tidak pernah melanggar firman Tuhan. Itulah sukses kami yang sejati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Cara manusia kami tidak sanggup, tapi di dalam anugerah-Mu, di dalam pertolongan-Mu, kami sanggup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati engkau.